Seperti tidak bahayanya mandi. Orang mandi ketika dalam posisi puasa, apalagi sudah siang hari mandinya, kan nanti terasa sejuk tuh. Akan dirasakan adanya air itu sampai ke dalam. Tetapi itu tidak melalui manfad sampainya ke dalam. Tidak melalui tempat-tempat yang terbuka yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk memasukkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Walladzi yuftiru bihi syaimu asyratu asya. Walladzi lan utawi perkara yuftiru kang batal bihi sebab alladzi as-saimu sapa wong kang puasa asyratu asya iku 10 pira-pira perkara. Adapun perkara atau barang atau sesuatu lah yang dengan sesuatu itu orang yang berpuasa batal puasanya. Itu ada 10 macam perkara. Al-awwalu ma wasala min ainin wa ingqallat kasim simatin amdan. Al-awwalu utawi kang awal ma iku barang wasola kang tumeka apa ma min ainin saking kahanan wa ingqallat lan senajan kidik apa ain kasim simatin kaya dene wijen oleh tumeka amdan kelawan nejo mukhtaron tur karepe dhewe aliman hale wong kang ngerti bitahrimi kelawan harame nekake ain mau ila mutlakil jaufi marang mutlake weteng min manfadzin saking panggonan kang nerus maftuhin kang buka atau kang mengo mutlake mau sawaun iku padha uga kana utawi yen ta ana apa jauf yukhilu iku malehake rupa apa jauf alhidaa ing panganan awid dawaa utawa tombo amla utawa ora amla yukhilu al-hidaa awid dawa kabatinil khalqi kaya dene jerone gorokan wal batni lan weteng wal am'ai lan pira-pira usus. Al-awwalu ma wasola. Yang pertama dari 10 perkara yang orang puasa batal dengan 10 perkara tadi, yaitu sesuatu yang sampai ke perut dengan sengaja. Artinya sengaja dilakukan untuk sampai ke perut. Nah, sesuatu yang sampai itu berupa ain, berupa zat, berupa wujud barang. Wa ingqallat, walaupun hanya sedikit. Seperti 1 biji
wijen. Nah, itu kan kecil-kecil biji wijen itu. Nah, ketika biji wijen itu dimasukkan, yang dimasukkannya melalui jalan yang nerus sampai ke perut, maka walaupun sedikit, itu adalah membatalkan terhadap puasa. Nah, yang dimaksudkan sampai ke perut itu adalah berupa lubang yang terbuka. Baik lubang yang terbuka itu tadi bisa merubah sesuatu dari bentuk asalnya, merubah terhadap makanan atau obat yang dimasukkan ke dalam tempat yang terbuka tadi, atau tempat yang nembus sampai ke perut tadi, atau tidak, seperti batinil halqi, tenggorokan yang ada di bagian dalam. Nah, itu sudah bisa merubah, sudah bisa merubah pakaian, panganan atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam perut melalui batinil halqi tadi, melalui tenggorokan yang ada di bagian dalam tadi. Begitu juga batni, perut atau usus. Nah, pakaian-pakaian yang dimasukkan ke dalam waduk lalu melalui tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, itu adalah tempat-tempat yang kemudian bisa merubah makanan ke dalam macam atau ke dalam warna yang lain. Umpamanya nasi yang warnanya putih, ketika sudah masuk ke dalam tenggorokan atau sudah masuk ke dalam perut, masuk ke dalam usus, maka itu makanan yang nasi berupa putih tadi itu bisa berubah itu. Nah, ketika makanan-makanan yang masuk ke dalam perut melalui tempat-tempat yang tadi bisa merubah, itu nanti akan bisa membatalkan terhadap puasanya orang yang berpuasa. Wabatini roksi aywama wasola hamdan ila batini roksi, sesuatu yang masuk dan dilakukan masuknya dengan cara yang sengaja sampai kepada dalamnya kepala, umpamanya melalui hidung. Hidung itu juga termasuk manfaz, termasuk bolongan, termasuk tempat yang terbuka yang nanti akan sampai kepada batinnya roksi. Jadi bukan hanya sampai kepada perut yang bisa membatalkan puasa itu, tapi juga yang sampai kepada batinur roksi. Umpamanya memasukkan air melalui telinga, memasukkan air melalui mulut, memasukkan air melalui hidung. Nah, itu kemudian bisa sampai kepada kepala yang disebut dengan batin, kepala yang disebut dengan bagian dalam. Itu juga akan membatalkan puasa. Li'anna sauma huwa al-imsaku an kulli ma yasilu ilal jaufi. Li'anna sauma krana satune puasa, huwa ya saum al-imsaku iku ngeker angkul lima saking saben-saben barang yasilu kang tumeka apa ma ilal jaufi marang weteng. Sebab puasa itu adalah menahan, mencegah sesuatu untuk sampai kepada perut. Jadi
Tadi disebutkan mutlakil jaufi, kemudian juga sampai kepada batini roksi. Kenapa disebutkan sampai kepada jauf dan kepada batini roksi? Sebab puasa itu adalah mengekang, mencegah, menghindari dari segala sesuatu yang sampai kepada jauf. Nah, jauf di sini berarti tidak hanya diartikan pada perut saja, tetapi juga menyangkut kepada batinur roksi. Fala yadurru wusulu duhnin au kuhlin yatasarrabu masamin jaufau bitasarrubi masamin jaufau kama la yadurru igtisaluhu bil ma'i wa in wajada atharon bibatinihi. Fala yadurru mongko ora mbahayani wusuludunin apa tumekane lenga au kukhlin utawa celak bitasarrubi masamin kelawan nersepe pira-pira bolongane jasad. Bitasarrubi masamin kelawan nersepe pira-pira bolongane jasad. Nresep jaufahu ing jerone atau ing wetenge man. Kamala yadurru kaya olehe orang bahayani iltisaluhu apa aduseman bilma'i kelawan banyu wa in wajada lan senajan nemu sapa man asaron ing labet bibatini ana wetenge man. Fala yadurru wusuludunin, maka tidak bahaya, artinya tidak membatalkan terhadap puasanya orang yang berpuasa sampainya minyak wangi, minyak rambut umpamanya. Atau celak. Yang celak itu sengajanya adalah untuk tidak dimasukkan ke dalam roksi, batin roksi juga tidak ke dalam jauf, ke dalam meteng. Tapi ditempel-tempelkan di alis umpamanya. Atau doni memakai minyak wangi, minyak rambut, yang itu juga bisa dirasakan umpamanya masuk sampai kepada kepala. Celak juga umpamanya bisa dirasakan sampai masuk ke dalam mata umpamanya. Nah, itu tidak membahayakan maksudnya di sini tidak membatalkan kepada puasa. Dengan resepnya, dengan menyedotnya anggota batin terhadap duhnin, terhadap minyak atau terhadap celak, walaupun seperti itu tidak membahayakan, sebab itu tidak bisa tidak bisa dianggap sebagai ma yasilu ilal jaufi, yang dilakukan dengan cara amdan, yang dilakukan dengan cara sengaja. Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sampai kepada perut dengan cara disengaja. Sengajanya apa? Ya untuk meminyaki rambut. Yang seperti itu, minyakan dan celaan, karena tidak termasuk ma yasilu ilal jaufi yang dilakukan dengan cara amdan. Ada unsur kesengajaan untuk memasukkan ke dalam perut atau ke dalam kepala, ke dalam batinnya kepala, maka tidak membahayakan. Seperti tidak bahayanya mandi. Orang mandi ketika dalam posisi puasa, apalagi sudah siang hari mandinya, kan nanti terasa sejuk tuh. Akan dirasakan adanya air itu sampai ke dalam. Tetapi itu tidak melalui manfad sampainya ke dalam. Tidak melalui tempat-tempat yang terbuka yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk memasukkan sesuatu.
Seperti yang biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu adalah hidung. Itu bisa sampai kepada batinur rosi. Kemudian telinga. Nah, itu bisa masuk. Kemudian kubul dubur umpamanya masukkan dari situ dengan menggunakan obat sekalipun. Nah, itu nanti akan membatalkan terhadap puasa. Tapi kalau mandi, walaupun dia merasakan ada air yang kemudian bisa dirasakan dengan asarnya, berupa labetnya, berupa dampaknya, yaitu berupa kesejukan di dalam dirinya orang itu. Itu yang menunjukkan kepada air yang untuk mandi itu adalah masuk ke dalam bagian-bagian dalam, yaitu melalui pori-pori. Tetapi pori-pori itu tidak disebut dengan manfad. Bukan bolongan, bukan tempat yang terbuka untuk sampai ke dalam perut atau ke dalam batinur rosi. Wa in wajada atharon bi batinihi. Nah itu. Walaupun orang mandi itu kemudian dia merasakan dampaknya daripada air yang digunakan untuk mandi itu. Terasa segar di dalam dirinya. Berarti kan ada dampak yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi itu tidak bahaya, tidak membatalkan. Apa masalahnya? Satu, tidak lewat manfaat. Yang kedua, memang tidak ada unsur sengaja untuk memasukkan ke dalam. Karena mandi itu maksudnya adalah untuk menyirami bagian-bagian yang ada di luar badan kita. Oleh sebab itu ya tidak membahayakan terhadap puasa. Wala yadurru wusulu rikihi min ma'idatihi jaufahu. Wala yadurru lan ora mbahayani, ora melarati wusulu rikihi apa tumekane iduwe saim min ma'idatihi saking panggonane rik. Min maidati saking panggonane rikihi tumeka jaufahu ing wetenge saim. Jaufahu ing wetenge saim. Au wusulu zubabin atau tumekane laler. Au ba'udin utawa tumekane jingklong. Au hubari tarikin utawa tumekane bleduge dalan. Au ghorbalati dakikin utawa tumekane ayakane glepung. Tumeka jaufahu ing wetenge saim. Dan walaya duru jaufahu walaya duru wusulu rikihi min ma'iddati jaufahu. Dan tidak bahaya, tidak membatalkan puasanya orang yang berpuasa, maksudnya sampainya idu. Apa itu tuh? Sampainya ludah. Dari tempatnya ludah sampai ke perut, sampai ke weteng, sampai masuk ke perut, itu juga tidak bahaya. Atau ada lalat yang masuk ke dalam mulut kemudian tertelan, masuk ke dalam perut. Au ba'udin atau nyamuk. Au hubari tarikin atau debu-debu yang bertebaran di jalan ketika kita berjalan kemudian mulut kita terbuka lalu hubar itu masuk ke dalam mulut kita, yaitu udah mesti sebetulnya. Karena mulut kita kan adalah tempat keluarnya rih. Sehingga kadang-kadang ya nyedot. Lalu bisa masuk ke jauf. Au hurbalati dakikin atau kita dekat-dekat di tempat gelepung yang kemudian gelepung atau tepung itu terbawa oleh angin sehingga kemudian
masuk ke dalam perut kita. Itu juga tidak bahaya, itu juga tidak membatalkan terhadap puasanya orang yang berpuasa. Alasannya kata Kiai Musannaf li ta'assuri taharruzi anhu. Li ta'assuri taharruzi krana dadi angeleng reksa anhu saking mazkur min wusuli zubabin au ba'udin au gubari tariqin ila akhiri. Alasannya hal-hal seperti lalat yang masuk, jingklong atau nyamuk yang masuk, atau ada debu di jalan, atau ada tepung yang bertebaran kemudian masuk ke mulut kita, itu tidak membatalkan terhadap puasanya orang yang berpuasa. Karena hal-hal seperti itu adalah sangat sulit untuk dijaga. Sementara kita tahu bahwa dalam persoalan agama tidak ada yang sulit. Oleh sebab itu kita menghindar daripada kesulitan-kesulitan. Dan karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari maka menjadi mudah. Artinya menjadi mudah itu kemudian tidak membatalkan terhadap puasa. Wat takdiru fi batinil udhuni muftirun. Wat takdiru lan utawi netesake fi batinil udhuni ing dalem jerone kuping. Muftirun iku kang batalake puasa. Muftirun iku kang batalake puasa. Kalau kita meneteskan air di telinga, umpamanya grubuk-grubuk di telinganya bunyi, lalu kita tetesi air supaya grubuk-grubuknya keluar. Maka tetesan air yang kita masukkan ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Makanya hati-hati ketika mandi, ketika wudhu, jangan sampai Anda meneteskan air ke dalam telinga lalu pas masuk ke dalam jawfnya telinga. Masuk ke dalam manfaatnya telinga sehingga itu menjadi batalnya puasa. Walau sabako ma'ul madmadoti awil istinsyaki. Walau sabakolan lamun ketelanjur ma'ul madmadoti